Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Rahamdai Narudin beserta rekan saya. Dita Khairunisa. Di sini kami akan memaparkan presentasi mengenai hasil laporan pengadaptasian penyusunan skala psikologi kami yang berjudul yaitu Benevolence Assessment. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu memenuhi tugas UTS kami yaitu UTS penyusunan skala psikologi yang didoseni oleh dosen pengampu Ibu Cahyani Widya Astuti SPC MC dan juga kakak pembimbing kami yaitu Kalusiana Setiani SPC. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Dita. Yang pertama yaitu ada kajian pustaka. Di sini kami menggunakan teori benevolent seksisme menurut Glick dan Fiske pada tahun 1996, di mana mengemukakan bahwa keyakinan seorang perempuan itu lemah dan membutuhkan perlindungan. Seksisme ini bertujuan untuk membatasi perempuan pada gender tradisional. Secara singkatnya, seorang perempuan yang meyakini bahwanya peran gender tradisional mereka dengan mempertahankan dominasi laki-laki pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, benevolent sexism sendiri lebih menekankan pada kasih sayang terhadap perempuan berdasarkan kerapuhan, kekurangan, kompetensi, ataupun kebutuhan akan bantuan perlindungan dari sosok laki-laki. Selanjutnya yaitu ada aspek yang dikemukakan oleh Glick dan Fiske, di mana terdapat 3 dimensi yang membahas mengenai benevolent sexism. Yang pertama yaitu parsialisme perilaku dan sikap yang membenarkan sikap patriarki dengan memandang perempuan sebagai orang dewasa yang tidak sepenuhnya kompeten. Dalam hal ini, mengisyaratkan kebutuhan agar figur laki-laki yang lebih tinggi sebagai peran pelindungnya. Selain itu pun, dalam hal ini, seorang perempuan harus dihargai dan dilindungi oleh seorang laki-laki. Kemudian, yang kedua yaitu ada diferensiasi gender komplementer. Hal ini mengacu pada kepercayaan seorang laki-laki dan perempuan memiliki sifat yang melengkapi. Maksud dalam hal ini yaitu seperti perempuan yang bekerja di dalam rumah dan laki-laki yang bekerja di luar rumah. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada keintiman heteroseksual, di mana hal ini dimaksud sebagai menormalisasikan perempuan sebagai objek kasih sayang dan sebagai pasangan romantis yang berharga. Dalam hal ini, seorang wanita merasa akan dikagumi maupun disayangi oleh pasangan pria baik melalui fisik, emosional, maupun seksual. Selanjutnya, yaitu ada proses adaptasi yang dilakukan. Yang pertama adalah alasan melakukan adaptasi. Alasan kami melakukan adaptasi ini dikarenakan terdapat fenomena di mana terjadi bentuk sikap yang tampak positif seperti kasih sayang, perlindungan terhadap perempuan, akan tetapi membatasi perempuan pada peran-peran yang mendukung untuk laki-laki menjadi lebih mendominasi dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai wanita yang sudah menikah dan sesuai dengan kriteria peneliti dan sampel penelitian ini mengambil pada kota besar seperti Bandung dan sekitarnya, apakah mereka mengalami fenomena benevolent sexism atau tidak. Selanjutnya ada sampel penelitian dilakukan pada wanita yang sudah menikah dengan menggunakan teknik penelitian purposive sampling, di mana peneliti memiliki kriteria khusus yaitu wanita yang sudah menikah di kota besar. Alasan memilih sampel wanita yang sudah menikah di kota besar karena biasanya mereka dihadapkan dengan pilihan antara karir dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Hal ini membuat mereka seringkali mengalami bentuk seksisme yang tampak positif seperti perlindungan dan dukungan dari pasangan. Dengan begitu, penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana benevolent sexism sendiri ini berdampak pada kehidupan sehari-hari
mereka, baik dalam hubungan pribadi mereka maupun hubungan profesional mereka. Kemudian proses adaptasi dimulai dari kami peneliti memilih dan menentukan skala yang akan digunakan. Kemudian kami menentukan skala benevolent sexism ini sebagai pilihan kami untuk dijadikan adaptasi. Setelah itu melakukan translasi alat ukur dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia kepada 2 translator. Translator pertama kepada UPI Lutfiatul Khofifah SPD dengan latar belakang sebagai lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris, dan translator kedua kepada Sri Hutami Fitrika SPD dengan latar belakang sebagai lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris. Setelah dilakukannya translasi, kemudian dilakukan sintesis dan expert judgment untuk penyerataan dari item pertanyaan agar dapat menjadi sederhana mungkin dan mudah dipahami oleh responden pada saat pengisian pernyataan. Expert judgment ini dilakukan pada dosen ahli yang sesuai dengan variabel penelitian atau dosen pengampu kami, yaitu Bu Cahyaning Widyastuti SPC MSI. Selanjutnya materi ini akan dibawakan oleh Novan. Oke, selanjutnya baik di sini merupakan tabel translasi, sintesis dan expert judgment, di mana dari item bahasa Inggris atau item asli kami dari jurnal penelitian kami seperti ini bisa dilihat terdapat 25 item ya teman-teman. Lalu kita melakukan translator terhadap 2 orang kepada UPI sama juga Bu Sri. Lalu pada expert judgment kami mendapatkan banyak saran. Keseluruhan item kami mendapatkan saran dari dosen ahli yang penelitian kami, yaitu dosen pengampu kami, yaitu Ibu Cahya. Kami mendapatkan banyak revisi dan menghasilkan seperti ini. Baik, boleh dilanjut. Next. Baik, bisa dilihat ini merupakan gambaran item pernyataan. Kita dilihat dari 3 aspek. Masing-masing item terdiri dari keintiman heterososial yaitu 10 item. Lalu diferensi gender kompeten terdiri dari 7 item. Lalu untuk patriarkisme protektif terdiri dari 8 item. Dari keseluruhan jumlah penelitian kami ini terdapat 25 item dan masing-masingnya ada 3 dimensi, heterososial dan juga gender komplementer dan juga patriarkis protektif. Selanjutnya, baik pada tabel ini yaitu nomor item bisa dilihat pada aspek keintiman heterososial dari nomor item 1 hingga 10. Lalu untuk diferensi gender komplementer itu dari nomor 11 hingga 17. Lalu patriarkisme protektif dari nomor 18 hingga 25. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dita. Selanjutnya yaitu ada tampilan skala. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pada bagian ini berisi mengenai pembukaan yang dibuat oleh peneliti yang berisikan informasi kuesioner. Ini ditunjukkan untuk wanita yang sudah menikah, mengajak responden untuk berpartisipasi dan berkontribusi dengan menjawab pernyataan-pernyataan yang diajukan dan memberikan informasi bahwa data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Kemudian selanjutnya ada informed consent. Di sini berisi mengenai persetujuan yang diajukan kepada responden untuk setuju atau tidak setujunya untuk mengisi pernyataan yang diajukan. Jika setuju, maka responden dapat mengklik ya, dan jika tidak setuju dapat mengklik tidak. Selanjutnya ada data identitas. Di sini berisikan mengenai data identitas yang harus diisi oleh responden untuk melengkapi informasi mengenai identitas yang berisikan nama, usia, domisili, sudah berapa lama nikah, dan pekerjaan. Selanjutnya ada tata cara pengerjaan dan tampilan skala. Di sini berisi beberapa pernyataan. Setelah itu diminta untuk mengisi sesuai dengan kondisi saat ini. Di setiap pernyataan responden diberikan pilihan untuk
memilih tingkat persetujuan menggunakan skala penelitian 0 sampai 5. Angka 0 menunjukkan bahwa tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan, sedangkan angka 5 menunjukkan bahwa sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan. Selanjutnya yang terakhir itu ada penutup, di mana bagian ini berisi peneliti berterima kasih atas waktu dan ketersediaan responden untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang telah diberikan dan memberikan informasi kembali bahwa data yang digunakan akan terjaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Novan. Baik, selanjutnya perhitungan hasil pengambilan data. Sebelum kita membaca pada tabel pertama ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Dalam melakukan pengujian skala Benevolence Assessment, hanya dilakukan satu kali pengujian dikarenakan ketika melakukan pengujian reliabilitas tahap pertama, didapatkan skor reliabilitas sebesar 0,969 yang dapat dikatakan reliable. Karena hasil yang kami peroleh di atas standar yang ditentukan, yaitu 0,300. Dengan demikian semakin tinggi hasil konsistennya dan nilai ini menunjukkan alat ukur itu dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Selain itu, pada pengujian validitas, keseluruhan item dapat dikatakan valid karena seluruh item memiliki nilai item total korelase di atas 0,05 yang bergerak dari nilai 0,643 yang terkecil hingga 0,834 yang terbesar, sehingga tidak diperlukannya pengujian kedua dan tidak perlu penghapusan item. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel ini. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah responden penelitian yang berjumlah sebanyak 212 orang dalam rentan waktu dengan rentan usia 20 hingga 57 tahun, yang kesemuan data responden tersebut memiliki kategori yang telah sesuai, sehingga kemudian data tersebut dilakukannya perhitungan uji reliabilitas dan validitas. Selanjutnya ini adalah tabel reliabilitas statistik. Berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan pada skala pengukuran Benevolence Assessment, memiliki reliabilitas dengan koroba alfa sebesar 0,969. Reliabilitas ini dapat didapatkan dari jumlah item, yaitu 25 item. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, alat ukur ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi atau dapat dikatakan reliable. Selanjutnya yaitu tabel validitas. Pada jurnal acuan skala Benevolence Assessment ini tidak terdapat item of variable ya teman-teman. Jadi tidak terdapat item yang tidak mendukung penelitian. Secara keseluruhan dalam penelitian ini merupakan item variable, item yang mendukung. Berdasar uji validitas yang dilakukan terhadap skala pengukuran Benevolence Assessment, keseluruhan item dapat dikatakan valid. Dapat dilihat dari nilai correlation item total correlation dengan validitas yang bergerak dari nilai 0,643 yang terkecil hingga 0,834 yang terbesar, hingga keseluruhan item memiliki nilai di atas 0,50. Oke, selanjutnya yaitu blueprint dan persebaran item yang dilakukan analisis data. Seperti ini yang ketika kita blueprint item kami, item pernyataan over variable kami ini seperti keintiman faktor sosial, yaitu item 1 hingga 10. Lalu diferensi gender parameter yaitu dari 11 hingga 17, dan untuk patriotisme protektif itu dari nomor 19 hingga 25. Next, selanjutnya. Nah, ini merupakan sebaran item. Dalam tabel ini untuk keintiman heterososial itu nomor 1 hingga 10. Lalu untuk diferensi gender parameter itu 11 sampai 17.
Lalu parallelisme prospektif 18 hingga 25. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dita. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pengambilan data penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengambilan data. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling karena peneliti memiliki kriteria khusus yang dipegang untuk responden, yaitu wanita yang sudah menikah. Setelah dilakukannya pengambilan data, didapatkan jumlah responden penelitian sebanyak 212 orang dengan rentang usia dari 20 sampai 57 tahun. Yang kesemua data responden tersebut kami olah menggunakan pengkategorian yang mengacu pada teori Erik Erikson pada tahun 1989, di mana batasan rentang usia dewasa muda yaitu usia 19 hingga 30 tahun. Pada tahap ini adalah dewasa muda harus mengembangkan kematangan genitalnya, mengalami konflik keintiman dan isolasi, juga memperoleh kekuatan dasar dari cinta, dan masa dewasa usia 31 sampai 60 tahun. Pada tahap ini masa di mana seseorang mulai mengambil tindakan tepat mereka dalam masyarakat dari memikul tanggung jawab atas apa yang dihasilkan dari masyarakat. Masa dewasa ini ditandai dengan mode prokreasi proseksual, krisis psikososial, generatitatif versus stagnasi, dan kekuatan dasar. Analisis hasil menggunakan SPSS statistik 25 untuk menguji reliabilitas dan validitas dari seluruh item benevolent sexism ini. Kemudian, dalam melakukan pengujian skala benevolent sexism, hanya dilakukan 1 kali pengujian, dikarenakan ketika melakukan pengujian reliabilitas tahap pertama didapatkan skor reliabilitas sebesar 0,969 yang dapat dikatakan reliable karena hasil yang kami peroleh di atas standar yang ditentukan, yaitu 0,300. Dengan demikian, semakin tinggi hasil konsistensinya dan nilai menunjukkan alat ukur itu dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Selain itu, pada pengujian validitas, keseluruhan item dapat dikatakan valid karena keseluruh item memiliki nilai correlated item dengan correlation di atas 0,05 yang bergerak dari nilai 0,643 yang terkecil hingga 0,834 yang terbesar, sehingga tidak diperlukannya pengujian kedua dan tidak diperlukan penghapusan item berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap skala pengukuran benevolent sexism ini. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap skala pengukuran benevolent sexism, keseluruhan item dapat dikatakan valid. Dapat dilihat dari correlated item total correlation dengan validitas yang bergerak dari 0,643 yang terkecil hingga 0,834 yang terbesar, sehingga keseluruhan item memiliki nilai di atas 0,300. Alasan mengapa dapat dikatakan valid karena keseluruhan nilai yang diperoleh di atas 0,300, maka semua item memenuhi kriteria validitas dan mampu mempresentasikan aspek yang diukur. Berdasarkan uji reliabilitas, memiliki hasil dengan converge alpha sebesar 0,969. Reliabilitas ini dapat dari jumlah item sebanyak 25 item. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, alat ukur pada penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi atau dapat dikategorikan reliable. Alasan dapat dikatakan reliable karena nilai didapatkan mendekati 1,
Semakin tinggi hasil konsistensinya dan nilai ini menunjukkan alat ukur itu dapat dipercaya atau diandalkan. Kemudian pada saat pengambilan data adanya kekurangan dan kendala dalam proses adaptasi skala dan pengambilan data, yaitu pada saat translasi kepada translator terdapat kendala yang dimana hasil translasi bahasa masih terlalu baku dan sulit dipahami oleh pembaca, sehingga ketika saat melakukan sintesis kami peneliti kesulitan untuk memparafrase bahasa dari item tersebut dan mendapatkan revisi saran dari expert judgment untuk mengubah keseluruhan item pernyataan agar menjadi mudah dipahami oleh pembaca. Lalu pada saat memilih kriteria responden, peneliti mendapat kendala terhadap pemilihan kriteria wanita yang sudah menikah atau wanita yang hanya memiliki hubungan saja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Novan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan alat ukur benevolence assessment atau alat ukur skala benevolence assessment oleh Geek dan Fiske 1996 dengan jumlah item yaitu 25 item yang terdiri dari 3 aspek. Masing-masing item aspek memiliki itemnya sendiri. Item 1 hingga 10 mengenai keintiman heteroseksual, lalu item 11 hingga 17 yaitu diferensi gender komplementer, dan item 18 hingga 25 yaitu patriarkalisme perilaku. Kami sebagai peneliti memiliki kriteria khusus responden merupakan wanita yang sudah menikah dengan rentan usia yaitu 20 hingga 57 tahun. Usia 20 dan sampai 30 itu termasuk ke dalam usia dewasa muda, dan untuk usia 31 hingga 57 tahun yaitu masa dewasa, dengan jumlah responden yang kami peroleh yaitu sebanyak 212 orang. Baik, sekian dari pemaparan hasil laporan penyusunan skala adaptasi ini dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Mohon maaf yang sebesarnya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Kak Lucy.